aku Boni. Jadi MRT itu milik dari Boni. Siap, bisa. Oh, bisa. Udah keren. Pinter, Masya Allah. soleh. Masya Allah. Pakai hoodie MRB lagi. Tambah ketampanan guys. Ketampanan beliau. Ini nular. Yes, keren banget. Keren Sat. Aku ngasih apa ya? Keren Sat. Ini buku karya, alhamdulillah. Udah sejak kapan rilis ini Ustaz? Ini udah hampir setahun. Hampir setahun. Nanti kita Ini bercerita tentang ini tentang pertobatan. Allah beri aku kesempatan. Jadi cuma catatan ringan aja sih sebenarnya. Jadi tulislah apa yang kamu rasakan dan rasakan apa yang kamu Tulis apa yang kamu rasakan dan rasakan apa yang kamu tulis. Iya, jadi karena hobi baca akhirnya nulis karena menulis itu membaca 2 kali, kalau mencintaimu membaca berkali-kali. Waduh. Tapi membaca wanita agak susah dimengerti Ustaz. Wanita itu bacaan yang tidak pernah usai. Ini buku keberapa Ustaz? Kalau boleh tahu? Ini buku keempat. Oh, buku keempat. Keren. Sukses terus Ustaz. Insyaallah, amin. Insyaallah berkah, barokah. Mudah-mudahan jadi karya Pondok Pesantren Darul Abrar Cianjur Ciwalem. Waktu Saya terima Ustaz ya. Allah. Aku nggak bisa ngasih apa-apa, maaf ya. ya Bestseller guys. Hashtag gua lelah jadi lillah. Semoga lelah kita semua menjadi lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kalian tertarik untuk memiliki buku ini bisa dibeli di online ya Ustaz ya. Bisa, Dan di toko-toko offline juga ada tersedia. Allah beri aku kesempatan. Kalian juga harus punya ya. Tapi punya kita beda karena gue langsung ditandatangani oleh Ustaz. Oleh penulis yang langsung. Jadi ada spesial. Keren. Ustaz sekali. Salim. Kan lu bisa salim. Coba salim. Mau? Salim coba salim. Waalaikumsalam warahmatullahi Ayo pinter. wabarakatuh. Doain ya Ustaz ya. Anak 1. Masih satu. Sebentar. Tambah lagi insyaallah. Ustaz berapa? Aku 4. Anak 4. Istri 1 aja. Apalagi Ustaz, tahun-tahun pertama tuh sulit Ustaz ya, karena kita masih berusaha untuk memahami satu sama lain gitu ya. Pasti. Makanya kayak ada pertanyaan, jatuh cinta dulu atau menikah dulu. Jadi kalau jatuh cinta dulu baru menikah, nanti hal-hal yang dicintai setelah menikah bisa hilang. Kadang-kadang ada orang yang suka nambahin lagi tuh, satu lagi. Apa itu? Mapan dulu. Oh iya, mapan dulu kadang. Padahal ya kan syarat nikah itu 3 sebenarnya. Siap ilmu, siap mental, siap harta. Jadi ilmu harus siap karena yang paling penting ilmu agama ya. Karena kita perlu ada hak dan kewajibannya buat suami, hak kewajiban buat istri. Kemudian yang kedua siap mental karena kita akan berhadapan dengan seseorang yang mungkin kita nggak tahu marahnya kayak gimana, emosinya kayak gimana. Jadi mungkin nggak jadi jaminan seseorang yang rajin sholat nggak emosional juga nggak jadi jaminan karena itu fitrahnya manusia gitu. Dan kita kadang kaget. Nah ini yang diperlukan ya siap mental. Yang ketiga siap harta. Dalam arti nggak konyol nikah harus diperhatikan kesiapan ekonomi, bukan sekedar tentang banyaknya tapi berkah. Kalau banyak berkah ya alhamdulillah lebih nikmat. Kalau misalkan sedikit tapi berkah insya Allah mendatangkan kebahagiaan. Insya Allah barakah. Senang banget ya, saya juga banyak belajar lah dari AA dan Teteh juga alhamdulillah. Besti Kejora. Oh Lesti, kok Besti? Besti itu Bilar dan Lesti. Oh iya benar. Bisa sih Ustaz, bisa sih. Kalau meskipun tadi beneran salah sih, cuma pinter ngebalikin. Benerin ya. Ya makanya saya Pap, apakah rumah tangga Papa itu nggak pernah marahan? Karena Papa suka ngobrolin tentang pernikahan. Enggak juga, sama. Pasti ada marahannya, ada keselnya. Cuman kuncinya mau nggak saling mengingatkan untuk saling menguatkan. Kalau rumah tangga saling menuntut itu yang jadi masalah. Tapi ketika saling menuntut, insya Allah jadi benar. Inggris gak sih ya lihat permasalahan sekarang? Aku tuh suka nggak mau bahas tentang kayak kasus-kasus ya, misalkan tentang perceraian. Aku suka nggak mau ngangkat tuh karena takut jadi ngemotivasi orang buat berpisah. Makanya aku setiap ada yang curhat, Ustaz saya mau cerai, ada ini, saya bilang sweet sabar.
ujiannya kok, nikmatin aja proses pendewasaan keimanan dan rumah tangga. Kayak misal seorang kemudian berpisah dengan suami, terus aku bilang, apakah kamu menjamin setelah dari sini kamu akan menemukan seorang laki-laki yang bisa menerima kamu sebagaimana dia yang bisa menerima kamu? Belum tentu. Dan kamu harus mulai lagi dari nol, repot. Dan yang jadi PR, lembaran baru tuh. PR-nya lagi anak juga. Sampai akhirnya semarah apapun dalam rumah tangga, udah kata Allah. Kalau kata Fabima rahmatan minallah, maka berkat rahmat Allah yang kemudian Allah berikan kepada setiap hamba. Satu, fa'fu anhum, maafin aja. Wastaghfirhu, mohonkanlah ampunan bagi kesalahan. Makanya Nabi Muhammad SAW sampai bilang wanita itu diciptakan dari tulang yang bengkok. Kalau dipaksa lurus bisa patah. Didiemin makin bengkok. Sabarnya kita kadang ngadepin istri juga, yang kadang ya begitu istri kan. Wanita itu ya tadi bacaan yang tidak pernah selesai. Karena Hawa itu diciptakan, kenapa Hawa tidak bisa mengerti laki-laki atau wanita tidak bisa mengerti laki-laki? Ya karena Hawa itu diciptakan setelah Nabi Adam. Dan Nabi Adam tidak mengerti tentang wanita. Kenapa? Karena Hawa diciptakan ketika Adam sedang tertidur. Sehingga akhirnya konsepnya saling mengerti. Tapi saya sendiri ngerasa gini ya Pak, bukan maksud meremehkan posisi seorang wanita ya. Namun saya merasa posisi laki-laki itu sangat sulit Ustaz. Karena tanggung jawabnya itu bukan hanya kepada istri, namun juga kepada ibu. Saya pernah dapat kalimat begini, istri itu nomor satu, tapi ibu itu utama. Yes, itu sulit banget. Dan ibu masih ada. hal itu Ibu masih ada. masih ada. Alhamdulillah, itu gerbang surga kita banget. Makanya kenapa? Tapi mohon maaf ya aku cerita. Aku tuh nggak pernah mencuci kaki seorang manusia ya, kecuali 3 wanita yang pernah aku cuci kaki. Ibu aku, mertua aku, sama istri aku. Karena kadang aku kenapa sama istri, karena Andi Bon itu masa lalunya buruk. Makanya aku bikin, Allah beri aku kesempatan sebagai bentuk saya pengen tobat dan membuktikan bahwa saya itu benar-benar tulus mencintai kedua orang tua saya, termasuk mertua saya. Jadi mertua saya cuci kakinya, ibu sama istri saya. Karena aku suka mikir, banyak dosa suami yang nggak diketahui sama istri. Yang aku kalau jujur itu bahaya. Maka akhirnya tutup setiap masa lalu, tetap kemudian masa depan, titipkan doa kepada Allah, tetap istiqomah di jalan Allah. Untuk memuliakan ibu, birrul walidain. Untuk memuliakan istri pun menjadi bagian ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu memang menjadi pelindung, memberi keamanan, kenyamanan bagi setiap wanita, termasuk ibu dan istri. Nah itu perannya emang dari istri banget. Jadi misalkan Teh Lesti harus sering ngingetin untuk kemudian berbakti kepada ibu. Kemudian Teh Lesti nggak boleh melarang ketika mau berbakti kepada ibu. Ataupun sebaliknya, karena orang tuanya Teh Lesti pun sudah seperti menjadi orang tua. Nah itu yang butuh kesadaran bahwa ini adalah ibadah. Dan itu justru aku juga banyak belajar dari film Korea. Ada film Korea judulnya Hometown Cha-Cha-Cha. Aku nggak terlalu suka nonton karena aku terlalu sibuk baca Quran dan hadis ya. Enggak juga. Jadi Hometown Cha-Cha-Cha itu kan udah tahu kan Teh Lesti ya? Pernah nonton nggak? Nggak pernah. Kita nonton Koreanya Big Mouse ya. Oh, Big Mouse ya, aku nonton juga. Big Mouse juga. Kok aku kelihatannya nggak pernah ada waktu buat ibadah ya? Nggak pernah. Pernah nonton. Big Mouse aku sampai beres juga, alhamdulillah. Big Mouse, Hometown Cha-Cha-Cha, kemudian Ternyata suka drakor juga. Hometown Cha-Cha-Cha itu kan 16 episode. Ketika itu kan film ya, tapi aku jadi kayak ngambil, gila ya, kenapa gua sebagai suami nggak bisa sebaik itu sama istri? Kok si Kim Sen Ho ini, si Hong Banjang tuh kok bisa baik gitu sama si istrinya? Hyejin itu kok bisa baik banget gitu. Apalagi ya tadi istrinya tuh bisa membersamai perjuangan suaminya untuk keluar dari masalah, sama kayak filmnya Big Mouse itu kan. Itu keren gitu buat aku. Jadi itu makanya aku suka bilang nonton Korea itu jadi masalah kalau kamu nggak dapetin hikmah. Makanya kita harus dapetin hikmahnya dari semua film yang ada ya. Apapun ya, kayak semuanya kan Robbana ma khalaqta hadza batil. Nggak ada yang sia-sia kok. Dari sisi Allah apa yang kemudian Allah hadirkan, tinggal kita mau ngelihatnya dengan cara pandang apa. Kalau negatif,
berarti semuanya jadi negatif. Tapi kalau positif, positif. Gosip itu kan membicarakan sesuatu yang kadang negatif, kayak tayangan gosip. Karena itu yang laku. Padahal yang menyenangkan itu membahas sesuatu yang positif, bahwa menikah itu bahagia, punya anak itu bahagia, dekat sama keluarga bahagia. Yang selalu bilang kalau kita lagi nongkrong di mana aja, posting aja kebahagiaan rumah tangga, nggak usah bilang hati-hati loh kayak gini. Kami sedang memberitakan tentang kebahagiaan kami dalam rumah tangga supaya menyemangati anak muda nggak takut buat nikah. Banyak tersinggung tuh Ustaz. Oh iya ya. Iya. Orang Indonesia kan lebih suka yang berita-berita negatif gitu. Itu senang banget. Jiwa kekepoannya meronta-ronta. Netizen kita tuh kan kadang nyariin yang Dari kesalahan orang. gitu, kesalahan. Kalau nggak ada pun cari-cari. Iya, dan mereka kan juga kadang suka sok bijak juga. Dan padahal belum tentu juga. Maksudnya mereka ini kan orang luar. Mereka tuh hanya melihat sisi kulit luarnya doang. Belum Tiba-tiba itu ada yang bilang. Saya pernah dikasih tahu begini bahwa kita ngomongin orang nggak benar, kita ngomongin orang benar itu gibah. Bener. Kita ngomongin orang nggak benar, itu jadi fitnah. Dan jadi akhirnya fitnah itu kayak gitu. Ketika kita nggak tahu nih sebarannya udah sampai sejauh mana. Dan orang yang paling sering terzolimi dengan caci maki, hina, fitnah itu akhirnya orang yang paling beruntung menurut aku ya. Maka akhirnya ketika kita difitnah itu akhirnya cukup senyumin aja. Gimana caranya Ustaz untuk mengeluarkan hati kita dari segala fitnahan gitu? Ada doa yang kayak setiap tahiyat kan gitu ya. Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah Masih Dajjal. Kita berlindung kepada Allah dengan segala fitnah yang ada di akhir zaman. Kita tuh nggak bisa menghindari setiap orang membicarakan kita. Tapi yang paling penting, yang wajib itu kita nggak boleh membicarakan aib orang. Yang kedua, semua orang tuh berhak mencaci maki, menghiraukan kita, menjelekan kita tuh boleh. Tapi kita yang nggak boleh begitu kan. Makanya gimana supaya bisa punya hati yang begitu? Kata Allah simpel. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Kamu jadikan hati kamu tenang dengan mengingat aku aja. Karena sesungguhnya kamu tuh tahu kamu dizalimi. Kamu tuh tahu kamu nggak terima. Meskipun kita tersenyum, tapi hati kita terluka. Allah tuh udah apresiasi. Makanya nanti di yaumul hisab itu ada perhitungan bagi orang yang pernah menzalimi. Ingat kan kisah? Misalkan aku dipanggil nih, Boni dipanggil dulu kamu pernah zalimi Bilal, diambil pahalanya dikasih ke. Itu makanya kita jadi orang yang beruntung ketika kita mudah untuk menerima apapun pemberian. Di posisi sebaliknya dikatakan orang itu orang yang bangkrut ya Ustaz. Dan dia bangkrut. Jadi akhirnya Dia melakukan amal ibadah yang banyak sepanjang hidupnya, namun hanya karena melakukan fitnah, caci maki. Amalan yang dia lakukan sia-sia. Hancur. Paling susah tuh gitu. Kadang orang rajin ibadah tapi nggak jago jaga lisannya. Makanya kenapa cerminan hati itu ya lisan, sikap seseorang. Oke, nggak bisa deh. Seneng nggak sih lihat kayak gini? Insya Allah. Ganteng nggak? Apalagi kalau pakai sorban ya, udah kayak orang Yaman ya. Arab. Orang Yaman. Kayak orang Yaman. Karena Allah itu menciptakan pakaian emang dua. Satu untuk menutup aurat, yang kedua untuk keindahan. Untuk keindahan. Tapi wali basu taqwa zalikal khair. Tapi pakaian yang paling terbaik itu pakaian takwa. Jadi sebaik-baiknya pakaian itu takwa. Sedangkan kata Nabi at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa. Takwa itu letaknya di hati kita, bukan sekedar di fisik. Nah, kadang orang kan tak deg-degan ketika ketemu sama aku misalkan pakai koko, pakai sorban. Kadang ada yang deg-degan ya anak muda. Tapi kalau gini kan kita nyantai aja. Chill gitu Ustaz. Yes. Kalau aku udah pantas ini, masya Allah, alhamdulillah, insya Allah. UMR. Apa tuh? UMR. Apa UMR? Ustaz Muhammad Rizky. Allahu Akbar. Nama saya Muhammad Rizky Bilar Ustaz. MRB itu Muhammad Rizky Bilar. Terus jadi saya disengin nama teman-teman. Kan saya punya tim bola kajian. Kajian Marwah namanya. Keren. Terus saya diledek karena saya pernah kasih cerita tentang siapa sahabat Nabi yang kaya? Usman. Bukan. Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Saya diledekin, wah lu jadi ustadz lo, jangan. Saya bilang janganlah. Terus saya kalau dibikin inisial ustadz aneh. Kenapa? UMR jadinya. 3,8. 3,8. UMR. Ustadz Muhammad Rizky. Ini tuh MRB. Ini MRB. MRB. Muhammad Rizky Bilar. Tadi aku bilang nama Bilar. Istri aku namanya Rini. Saya Boni. Jadi ini sebenarnya milik Rini Boni. Jadi MRB itu ya.
Iya ya. MRB bisa juga murah rezeki bang. Amin. Iya itu alhamdulillah berkah banget ini insya Allah. Jadi kalau pakaian ini aku pakai sholat, pakai dakwah, yang ngasihnya itu dapat pahala. Dapat pahala. Dapat pahala. Bagi As sejauh ini apa yang jadi definisi cinta dalam keluarga itu buat Teh Lesti misalkan? Cinta dalam keluarga. Cinta itu, dalam keluarga itu seperti apa? Menurut perspektif bang. Perspektif. Apa ya? Ya bisa saling Mengisi, melengkapi. Kita Iya, kayak bisa kuis ya. Kayak kuis apa gitu? Kuis apa? Ini ujian esai. bisa saling melengkapi. Kasih pilihan ganda. Iya, melengkapi. Biar ada pilihannya. Kekurangan mengisi. kita masing-masing Oke. aja itu sih menurut aku ya. Sejauh ini definisi Sejauh cinta ini. keluarga itu adalah melengkapi. Tapi saling Iya. tapi menarik sih ya pembahasan Ustaz di depan tadi yang bilang pahala menikah itu besar sekali. Karena saya berpikir nikah itu sesimpel itu loh awalnya Ustaz. Oke, gue nikah, gue cukup nyiapin tempat, kendaraan, fasilitas, dan apa namanya, dan ya secara ekonomi udah cukup gitu kan. Saya berpikir sesimpel itu, ternyata tidak sesimpel itu. Justru karena sangat sulit lah menjaga suatu pernikahan, karena memang pahala itu imbalannya itu sangat besar sekali. Benar. Surga jaminannya. Makanya kan disebutnya sama Nabi menyempurnakan separuh agama. Iya. Bayangin, separuh, sisanya sholat, zakat, puasa, haji. Ini Setengahnya, gedenya luar biasa. Makanya kenapa sampai ada kaidah kita boleh punya, mohon maaf ya, pembantu misalkan. Tapi aku suka bilang, istri itu nggak boleh menyerahkan semuanya sama pembantu. Tetap minum, makan, suami harus dari istri. Duluan saya mengklaim ibu saya masakan paling enak. Masakan paling enak. Sekarang istri saya. Masya Allah. Sejajar. Masak berarti teh di rumah. Masak. Jadi buat istri saya nomor 1, ibu saya nomor 1 masakannya, nomor 2 nasi padang. Oh iya, sama berarti. Ya itu kan amal solehnya luar biasa. Jadi kalau kita tahu betapa mulia itu, kalau kapan-kapan lah kita cerita tentang fadilah amalnya seorang suami ke istri, istri ke suami, itu ngeri banget. Kadang ngeri banget. Jadi maksudnya ngeri banget tuh sebesar itu gitu pahalanya. Maka itu akan membuat seorang jomblo itu pasti akan pengen nikah. Makanya aku suka bilang, Tersimpul gitu nonton. menikah itu belum tentu bahagia, tapi menjadi seorang jomblo sudah pasti tersiksa. Berarti udah absolut, udah mutlak Ustaz ya. Jadi emang ya, Jomblo, cepat segera akan menikah. karena ya ada kisah kayak maksudnya Jangan mau komentarin keluarga orang lain mulu. Bangun keluarga sendiri. cobain gitu. Cobain bangun Iya, keluarga nikah sendiri. itu pahalanya gede banget. Ya bukan berarti kita tuh kayak jadi malaikat ketika tahu agama dan berumah tangga tuh jadi yang kayaknya nggak pernah marah, nggak pernah. Tetap kita tuh boleh marah ketika marah itu marah yang syar'i. Dalam arti pasangan itu melanggar sesuatu yang berkaitan dengan urusan syariat. Kamu kenapa bisa marahan tentang masalah ekonomi, tapi kamu nggak pernah marah tentang suami kamu nggak sholat subuh, istri kamu nggak sholat subuh. Kenapa nggak marahan, gitu kan? Iya. Padahal harusnya saling ngingetin di situ. Bahkan Rasul dan Aisyah pun pernah bertengkar Ustaz. Iya, Rasul saling dan Bunda gitu Aisyah. kan. Makanya kayak Nabi Muhammad SAW itu pernah ketika ada nerima tamu kayak gini, tiba-tiba istrinya datang bawa baki dilempar depan Nabi. Iya. Kaget banget coba kita kalau gitu ya. Iya. Teh Lesti kita lagi ngobrol, lagi asik ngobrol, Teh Lesti bawa Lagi baki gitu. lagi ngonten gitu kan. Iya, tiba-tiba bawa baki, nih akhirnya. Coba gitu. Kita mau gimana? Aduh, Nabi itu cuma senyum aja. Cuma senyum bilang, biasa. Ya. Itu respon yang luar biasa buat aku. Jadi yang oke, saya tuh kalau di posisi itu kayaknya belum tentu bisa gitu. Jadi ketika kita lebih pandai mengolah hati itu emang lebih harap maklumnya lebih besar. Apalagi ketika kayak ada laki suami suka misalkan menganggap bahwa kalau istri lagi hate itu apa sih, lebay banget kayak, karena kita nggak ngerasain sakitnya hate itu kayak gimana. Nah istri ketika kemudian jadi emosionalnya, dan apalagi ketika dia punya anak misalkan ya, Teteh punya anak 1 misalnya, alhamdulillah ya. Aku ketika anak aku 4 juga ya lumayan ya, jadinya kelihatan kayak oh iya ya, saya tuh punya seorang istri yang sabar bersama anak. Makanya Umar bin Khattab itu kan pernah mau dicurhatin sama sahabat, mau curhat sama Umar, istri saya marah-marah terus.
Pas dapat depan rumahnya kan ternyata Umar lagi dimarahin sama istrinya. Dah, sama aja. Terus ketahuan sama Umar. Kemudian Umar panggil, kenapa? Kata sahabatnya kan, saya tadi mau curhat, istri saya marah-marah terus. Terus ya pas saya datang ke rumah kamu ternyata, kalau rumah Amirul Mukminin, ternyata engkau sedang dimarahin sama istri kamu juga. Kata Amirul Mukminin kan sederhana jawabannya, apakah kamu tidak mengetahui bahwa istrimu kadang bangun lebih pagi daripada dirimu? Dia menyiapkan segala sesuatunya keperluan untuk dirimu dan anak-anakmu, dan dia mengurusi semua urusan rumah tangga dengan diri. Setidaknya berikan dia waktu untuk meluapkan emosi, cukup dengarkan saja, diam. Siap salah, oke, sok saya tampung, kan gitu. Tadi itu laki-laki itu hebat, dia itu seorang makhluk yang pandai menyembunyikan air matanya. Jarang gitu nangis di depan istri. Mungkin ya, aku nggak tahu ya. Kalau aku sih jarang. Aku lebih milih buat ambil motor, kebut-kebutan, kemudian menyamarkan tangisan bersama dengan tetesan air hujan. Gitu kayaknya lebih. Jadi pas aku pulang ke rumah tuh, yes, I'm fine. Ada apa? Dan udah siap membahagiakan lagi gitu. Walaupun sebenarnya kadang stres. Tapi kadang ada butuh juga, istri suka bilang, kamu tuh kenapa sih kayak nggak nganggep aku, bahwa aku tuh pengen loh suatu saat diceritain tentang kesibukan kamu, diceritain tentang kamu lagi punya masalah apa, ayo cerita. Tapi kan kita suka mikir gini ya, kita tuh suka nggak mau mikir nambah beban buat istri, kan gitu gak sih? Bukan nggak mau cerita, tapi nggak mau nambah beban buat istri. Tapi ternyata ketika aku koreksi, oh ternyata enggak, bahwa kadang istri itu merasa dihargai ketika kita dengar kesibukan kita, dengerin apa yang kemudian kita sedang lakuin, apa yang jadi rencana kita. Akhirnya istri itu kayak ngerasa diapresiasi juga hadirnya saya. Kita kadang suka curhat sama teman tuh belak-belakan, tapi sama istri nggak pernah ngobrol kan, buat sekedar cerita. Iya, itu kadang-kadang yang menimbulkan kesalahpahaman. Salah paham. Makanya Kita pengennya begini, ternyata istri pengennya pemahamannya beda. Seorang yang disebut ustadz yang sering ngomongin pernikahan juga punya masalah itu. Nah, ada momen dimana akhirnya kita butuh orang ketiga untuk mediasi itu, karena kita sama-sama ego gitu. Akhirnya aku ego dengan diri aku, istri aku ego dengan dirinya. Akhirnya cuman simpel masalah. Aku menyendiri, aku cuma bilang saya butuh waktu sendiri dulu. Istri aku butuh waktu sendiri. Terus aku bilang sama diri aku, ya saya tahu solusinya. Aku tahu solusi, ilmunya kan tahu. Kamu kalau lagi marah dari berdiri jadi duduk, dari duduk berbaring. Kalau enggak, ambil air dulu, sholat 2 rakaat. Udah sholat, aku terus telepon istri aku bilang, mam sholat. Kamu sholat 2 rakaat, minta petunjuk sama Allah. Aku juga minta petunjuk sama Allah. Sama-sama doa. Ya nggak tahu gimana ya, pas mau kita ngobrol mediasi, sebelum mediasi itu terjadi, justru pas ketemu aku tuh kayak dilunakkan hati juga untuk bilang aku salah, aku yang minta maaf gitu. Jadi mau gimana pun aku tuh nggak pernah bisa lagi, ini bukan sok romantis ya, cuman aku suka bilang kamu tuh udah sangat berjasa di hidup aku, jadi kamu udah bisa ngerubah aku, dan aku tuh nggak bisa, emang nggak bisa, kehilangan kamu tuh nggak bisa gitu. Bukannya di luar nggak ada yang lebih cantik, banyak banget gitu yang lebih cantik, atau yang mau ya ada juga mungkin, cuman you're the best, udah gak bisa lagi. Kamu tuh udah titik dari kata, kumpulan kata tuh kamu udah titik gitu, udah selesai. Jadi saya minta maaf. Di istri aku jadi malah Titiknya cuma satu kan? titik itu jadi bersambung. Jadi ya sama, istri aku juga bilang ya udah, ya sama. Tapi pas kita udah beres nih masalah, terus istri aku kan dapat kiriman report penjualan buku gitu. Terus akhirnya aku bilang, pap, kayaknya Allah tuh validasi buku aku deh, karena bukunya tentang bikin nikah nggak jadi masalah. Udah dari situ, oh iya, kita itu akan diuji dengan apa yang kita banggakan. Setia. Berarti bisa bikin jilid 2-nya, lanjutan sequelnya nih saat Ini apa tuh judulnya? berangkat dari yang ini, jadi setelahnya. Pak, aku tuh justru pengen bikin judulnya Berdua Berdoa. Berdua berdoa. Karena maaf di mungkin di AA juga sama kayak dia. Mungkin ada ruang kayak ya AA public figure, kalau aku kan cuman apalah ya, cuman godaan kita tuh pasti gede. Bener nggak sih? Betul. Jadi wanita yang pengen sama kita mungkin banyak. Di satu sisi orang mungkin ngelihat A tuh karena ganteng, mapan, gue pengen banget sama A. Orang ngelihatnya kayaknya kamu suami yang gue banget, mungkin gitu ya. Godaan itu kan muncul terus. Maka aku suka bilang gimana caranya tetap bertahan untuk berdua berdoa.
bahwa kamu harus doain aku untuk istiqomah, kamu doain aku supaya tetap setia dan tolong bersamain aku. Jangan cuma nyalahin aku, tapi temenin aku gitu kalau aku salah. Dan aku juga akan ngingetin kamu kalau misalnya kamu bermasalah. Tapi intinya saling jaga gitu. Orang itu kadang nggak habis pikir, kadang kenapa bisa melakukan ini, melakukan itu sampai kemudian menyakiti istri atau istri bisa menyakiti suami. Sebenarnya konsepnya cuma satu aja. Dia nggak sadar bahwa itu adalah ibadah sebenarnya pernikahan itu. Makanya tadi kata benar berat, tapi lebih berat sebenarnya kalau kita nggak nikah, karena ngandelin amal sebagai seorang jomblo itu kan apa yang diandelin susah. Tapi kalau suami istri ya banyak amal gitu, pasti. Maaf nih yang jomblo. Tapi setuju sih ya, berdoa bersama. Jadi segala sesuatunya kita hadapin bareng-bareng, hanya berdua, tidak ada tidak ada campur tangan orang lain, Iya, tidak melibatkan orang lain. Kadang- Kadang-kadang kita justru orang lain yang masuk, yang mengintervensi kita, itu justru membuat membuat makin memperkeruh rumah tangga kita. Rumah tangga ketika omongan. Makanya kenapa kalau Teteh nggak sepakat dengan AA, Teteh curhatnya sama keluarga AA nggak sepakat dengan Teteh, curhatnya sama keluarga Teteh, sehingga akhirnya lebih objektif penilaiannya. Tapi kalau kita misalkan Teteh ada masalah sama A, Teteh curhatnya sama keluarga Teteh, nanti ini malah jadi ngomporin untuk ngebenci yang ini. Iya kan, kebayang gak sih ketika misalkan nih aku curhat sama ibu aku, istri aku tuh begini, nambah-nambah nanti ibu aku, mama juga bilang, kan jadi gitu ya. Iklan teh yang ada di TV itu bagus buat aku, karena emang sunnah Nabi banget itu, ngeteh bareng, ngobrol dari hati ke hati. Ayo pak, biar lebih tenang. Nah itu emang bener. Dan itu ngobrolnya Nabi Muhammad SAW sama Aisyah itu tiap pada Isya. Makanya kalau pada Isya sebenarnya ya bagusnya. Berarti Rasul pun suka deep talk juga. Suka deep talk atau apa disebutnya? Sebelum tidur. Pillow talk ya. Ya, Apa pillow sih? talk Pillow talk ya. Iya, pillow talk. Iya, ngobrolan kasur ya. Iya, pillow talk biasanya Obrolan sebelum bantal. tidur ya. Jadi sebelum tidur itu emang ngobrol, dan itu obrolannya yang benar-benar menenangkan. Makanya suka bilang suami itu kalau nggak ada agenda lain, pada Isya itu di rumah aja. Kecuali misalnya ada aktivitas, misalnya AA syuting, misalkan atau AA mau olahraga, izin aja sama istri. Nanti biar itu diganti ke waktu yang lain untuk bisa ada waktu ngobrol. Sama sih ya. Kadang aku juga terlalu sibuk ngisi di luar, lupa ngisi di dalam. Maksudnya ngisi dalam tuh yang ngobrol sama istri. Untuk sharing misalkan. Tepuk tangan buat semuanya. Pak, jam segini. Pamoyanan, Kecamatan Cibinong. Nah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair insyaallah. Mudah-mudahan rumah tangganya rumah tangga yang sakinah, mawadah dan jawabannya nggak usah tertekan gitu. Apakah menikah sudah pasti bahagia? Insya Allah. Insya Allah. Apakah sendiri sudah pasti bahagia? Semangat pisahnya. Lesti juga sama AA, MRB Muhammad Rizky Bilar. Semoga Allah memberikan keberkahan bagi kalian berdua dan mencukupkan rizkinya insya Allah. Berkah insya Allah. Amin. Ningali parkir mobilnya udah ada di bawah tadi teh Pak. Berarti udah mau nyampe. Ternyata sing horeng 40 menit deh. Sayang cerik gitu di jalan deh Pak. Hayang balik tadi mah Pak. Tapi ternyata ya dakwah mah begini, nikmati aja. Longsor dari siapa? Allah. Hujan dari siapa? Allah. Allahumma shoyiban. Emang kesini tuh ujian mental. Sejauh mana keikhlasan seorang ustadz berangkat. Ujung-ujung Ustadz, mito habisnya sami Ustadz. Sami. Ujian luar biasa. Berarti saya kebayang perjuangan seorang Lesti untuk bisa sampai ke Jakarta luar biasa teteh. Tepuk tangan dulu buat beliau. Perjuangan luar biasa. Alhamdulillah teh ini nikah dulu baru jatuh cinta atau cinta dulu jatuh cinta dulu baru nikah? Nikah dulu. Kalau jatuh cinta dulu baru nikah, bisa jadi apa yang dicintainya begitu dalam pernikahan memudar, maka pudar juga cintanya.
Tapi kalau menikah dulu baru jatuh cinta, maka ketika menikah dia mengerti bahwa setiap kekurangan pasangan itu senantiasa bisa menjadi sarana amal soleh buat dia sabar menghadapi pasangan. Kekurangan dari seorang pasangan kita, potensi kita buat sabar sama pasangan kita. Kelebihan dari pasangan kita, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat nikah itu ketika dilaluinya dengan ibadah kepada Allah. Kamu itu akan bahagia ketika apa-apa saja yang kamu lakukan karena Allah dan Rasulnya, dan kamu karena iman kepada Allah. Ya Allah ya Rabbi, mampukanlah kami untuk mengganti setiap air mata luka mereka menjadi air mata bahagia ya Allah. Mampukan kami ya Allah sampai akhir hayat dari kedua orang tua kami untuk senantiasa membahagiakannya ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fil barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasabiqul khairat fisabil haq. Berlomba-lombalah dalam kebaikan, insyaallah. Semoga Allah memberkahi setiap usaha kita pada hari ini. Teh Lesti senang sekali bisa bertemu dengan Teteh Alhamdulillah, senang banget ketemu AA. Semoga Allah pertemukan kita di lain waktu dan kesempatan. Mohon maaf seandainya ada sesuatu yang kurang berkenan. Semoga kita berjumpa di lain waktu dan kesempatan. Fastabiqul khairat fisabil haq. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.